Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Dalif, asal saya dari Perumahan Sulawesi Barat. Di sini saya mau menjelaskan kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Maksud dari pengendalian penyakit tanaman hutan adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita usahakan atau yang kita tanam selama ini, dan untuk memaksimalkan penggunaan lahan pertanian secara efisien dan efektif. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman hutan adalah untuk mencegah terjadinya kerugian besar atau kerugian ekonomis serta menekan nilai hasil produksi dari yang kita usahakan dan yang kita tanam. Adapun di antaranya beberapa pengendalian terhadap penyakit terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengendalian melalui bercocok tanam. Artinya adalah menciptakan kondisi yang tidak sesuai dengan penyakit untuk mengurangi lajunya populasi penyakit tersebut. Dan itu sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum datangnya penyakit tersebut. Salah satu contohnya adalah sanitasi dan eritasi. Sanitasi adalah membersihkan sisa tanaman setelah dipanen. Sedangkan eritasi adalah memusnahkan penyakit-penyakit yang bersamaan dengan tanaman inang. Yang kedua, pengendalian melalui lingkungan. Artinya adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit, tetapi cocok untuk tanaman inang. Contohnya adalah pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah pengendalian hayati. Artinya adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen. Ada beberapa contohnya, yaitu perbaikan sistem budidaya tanaman, pengendalian dengan fungisida, dan lain-lain. Sifat yang harus dimiliki agen pengendali hayati adalah mampu tumbuh cepat dibanding patogen dan bersifat sebagai pesaing. Yang keempat adalah pengendalian kimiawi dan fungisida. Pengendalian kimiawi dengan fungisida dan bakterisida. Artinya adalah pengendalian menggunakan zat kimia. Penggunaan pestisida harus tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktu. Fungisida berarti dapat membunuh jamur, tetapi fungisida yang sifatnya fungisfatik tidak dapat membunuh jamur, tetapi dapat menghambat laju pertumbuhannya. Sedangkan genefatis adalah bercocok tanam untuk mencegah terjadinya sporulasi. Yang kelima adalah pengendalian dengan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah sarana hutan. Artinya adalah sarana hutan yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu tanaman. Patogen dan organisme pengganggu tanaman wilayah tersebut, baik itu melalui lintas pulau, lintas negara, ataupun daerah tempat tersebut. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang perlindungan hutan.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.